Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Ya, kembali di Visi Negarawan. Saya masih bersama dengan Gus Coy dan juga Dr. Sukidi. Menarik yang disampaikan pertanyaan Gus Coy tadi sebelum kita melihat headline news ya. Apakah memang dengan demokrasi langsung itu tidak sesuai dengan meritokrasi, kan begitu ya Gus Coy, pertanyaan tadi ya. Kalau dari sudut pandang Pak Sukidi gimana? Kira-kira. Syarat yang modern itu adalah menerapkan meritokrasi. Demokrasi langsung seperti sekarang ini itu modern nggak? Sesuai dengan meritokrasi nggak? Tentu saja modern, tetapi ini harus disertai syarat bahwa mereka yang akhirnya memutuskan untuk terpilih dalam pelayanan publik harus memiliki satu kearifan, harus memiliki satu pengetahuan yang cukup, kompetensi, dan juga yang terpenting adalah kesediaan untuk selalu mendermabaktikan pikirannya, hatinya untuk kesejahteraan rakyat itu sendiri. Karena itu yang sebenarnya yang terpenting untuk mewujudkan betapa pentingnya demokrasi langsung yang terkait dengan semangat meritokrasi itu sendiri. Untuk itu isu yang penting dari itu adalah karena demokrasi langsung ini terjadi pada satu masyarakat di mana umumnya masyarakat kita masih rentan pada hidup miskin, sehingga itu selalu identik dengan politik uang. Mereka yang memiliki modal politik keuangan yang cukup, maka mereka memperoleh kesempatan yang jauh lebih baik untuk terpilih ketimbang mereka yang menawarkan satu gagasan untuk kebaikan Republik ini. Karena itu ini adalah tanggung jawab bersama untuk selalu melakukan pembaruan, terutama dalam sistem demokrasi itu sendiri, agar mereka yang akhirnya memiliki satu wawasan, memiliki gagasan cemerlang untuk Indonesia maju, memperoleh tempat di masyarakat dan juga dalam politik kita. Karena bagaimana juga bangsa ini membutuhkan satu gagasan-gagasan brilian untuk memajukan Republik ini. Jadi proseduralnya menurut Pak Sukidi sudah betul ini? Seperti sekarang ini? Atau kalau menurut ini kan ada catatan yang perlu, ya namanya perubahan, restorasi, mengembalikan nilai-nilai lama. Kalau Gus Coy tadi dengan melontarkan pertanyaan itu pasti punya jawaban juga pasti. Menurut Gus Coy? Kalau saya tangkap dari jawaban Mas Sukidi, demokrasi langsung modern, meritokrasi juga modern. Nah, sekarang mari kita lihat kelemahannya. Dan kelemahan itu berdampak yang luar biasa atau biasa-biasa saja untuk perjalanan bangsa kita. Demokrasi langsung di mana rakyatnya tadi sudah sebut, dan saya akan mengutip pendapatnya Profesor Yuwono Sudarsono. Demokrasi langsung itu mensyaratkan masyarakatnya itu well educated. Mari kita lihat di Indonesia. Yang kedua, secara ekonomi sudah menjadi kelompok menengah yang tidak rentan kena ini. Yang berikutnya lagi adalah antara lain ini, saya nyebut beberapa persyaratan yang saya baca bukunya beliau itu. Well informed, ya. Kira-kira gitu. Nah, sekarang mari kita well informed, ya kan? Dan ekonomi tadi itu, ya kesejahteraan. Nah, sekarang mari kita lihat. Ketika pemilihan langsung, maka mari kita lihat, kita bumikan ini. Kita bumikan. Dia jadi bupati. Dulu pengalamannya apa ya? Dia sebagai aktivis apa ya? Dia pendidikannya apa ya? Kan banyak pertanyaan seperti itu. Dia muncul. Oh, karena dia punya duit. Ini anak kemarin. Baru lulus sekolah. Udah mau dijadiin wali kota. Ini baru kemarin masih ingusan, baru jualan pisang goreng, tiba-tiba jadi wali kota, gitu kan? Ini anak kemarin hanya karena anaknya orang kaya, padahal bukan siapa-siapa, tiba-tiba dia jadi ketua DPRD, kemudian setelah itu jadi bupati. Nah, ini nih, ketika mereka jadi pimpinan, memang ada yang baik. Tapi ada yang memang ya
ya begitu-begitu aja, gitu kan? Nah, di sini berarti tidak ada meritokrasi di sini. Ini berarti kelemahan. Salah satu kelemahan demokrasi langsung itu. Selain kita tetap harus terus berpikir, karena Pancasila itu menjadi landasan kita dalam berdemokrasi, berpolitik, berekonomi dan segala macam, maka tafsir dari sila yang keempat, apakah demokrasi langsung seperti ini memang ini yang pas? Apakah itu tapi korelasi tadi dari yang siapa tadi ya dengan syarat well informed, well educated, baru kemarin jualan pisang goreng tiba-tiba jadi, ya kan? Ini kan contoh tadi disebut Gus, ya kan? Saya nggak tahu maksudnya pisang goreng itu gimana. Kemudian jadi wali kota dan lain sebagainya. Hubungannya dengan proses langsungnya ini di mana? Kalau misalnya proses langsungnya diperbaiki, misalnya mencalon masyarakatnya juga sadar, oh nggak perlu milih karena dia belum pengalaman, kan bisa juga dilihat dari sisi itu. Nah itu karena rakyatnya itu tadi, rakyatnya belum well educated, rakyatnya miskin pada umumnya, ya kan? Ya. Kemudian mungkin partainya juga sakit, mengapa yang begitu didukung, gitu kan? Ini kan banyak faktor nih. Jadi karena penyakit kanker ini kan, itu kan nular ini. Artinya kita belum pas dengan kondisi semua itu, belum pas untuk demokrasi yang langsung. Bukan berarti demokrasi yang langsung tidak pas, gitu kan maksudnya Gus? Harus semuanya kita evaluasi. Jadi ini semuanya perjalanan demokrasi kita itu setiap 5 tahun ini harus kita evaluasi. Memang itulah kesempatannya 5 tahun. Ini menarik, saya menyinggung soal makmur tadi, belum well good, masih miskin dan lain sebagainya. Memang ada pertanyaan yang menggelikan juga ini, Pak Sukidi ya. Karena orang berpikir demokrasi dulu baru bisa membawa kemakmuran, atau memang sebelumnya harus makmur dulu nih, baru kita bicara demokrasi, sehingga demokrasinya benar-benar sesuai yang ideal tadi, atau gimana? Sebenarnya demokrasi sebagaimana diimpikan oleh para pendiri Republik ini adalah satu instrumen terbaik untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan. Karena itu demokrasi ini sekedar jalan yang ujungnya adalah kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan yang menjadi milik bersama seluruh rakyat Indonesia. Itulah sebabnya kenapa sila Pancasila ditutup dengan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu memberikan satu penegasan bahwa tujuan kita berdemokrasi dan bernegara adalah semata-mata untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Berarti frame demokrasi memang untuk membawa kemakmuran, benar seperti itu. Cuman kan kita kemudian tadi lebih dalam memilah tentang demokrasi yang seperti apa dulu jalannya, kan begitu ya. Kalau tadi catatan Gus Coy, kita dapat menangkap tuh demokrasi langsung, sehingga yang populer-populer, ya kan, entah itu, ya saya nggak kemudian menyudutkan satu profesi, dua profesi dan lain-lainnya, tapi yang dikenal, yang mampu kemudian, ya tanda kutip, keluar uang banyak, demokrasinya bukan lagi politik identitas, tapi politik isi tas misalnya, kan gitu kan, yang dikhawatirkan Gus tadi kan, akhirnya itulah yang terpilih, maka bukan dikhawatirkan, itulah yang hari ini terjadi. Yang hari ini terjadi, maka itulah yang kemudian membawa kualitas demokrasinya yang dikhawatirkan tidak membawa kepada kesejahteraan tadi, yang bahkan tadi disinggungkan meritokrasi. Itu masuk meritokrasi nggak gitu? Jadi sebenarnya ditanyakan Gus saya tadi. Kira-kira bagaimana Pak Sukidi? Saya lebih memberikan perhatian bahwa agar demokrasi memberikan satu makna kesejahteraan bagi rakyat, maka orientasi pemimpin adalah pertama pada usaha bersama mewujudkan pendidikan gratis kepada kaum fakir miskin. Karena ini amanah konstitusi yang seringkali selama hampir 78 tahun kita merdeka begitu terabaikan dalam kehidupan politik kita. Pendidikan gratis bagi kaum fakir miskin ini untuk mengejar ketertinggalan mereka dengan masyarakat lain yang jauh lebih beruntung. Untuk itu pemimpin dalam demokrasi harus memberikan satu keberpihakan yang jelas kepada kaum fakir miskin, terutama dalam hal pendidikan dari PAUD sampai perguruan tinggi. Ini adalah gratis. So education, free education for the poor. Pendidikan gratis untuk mereka yang fakir miskin sampai perguruan tinggi. Yang kedua adalah, yang tak kalah pentingnya adalah
apa yang dalam tradisi Amerika disebut juga sebagai universal healthcare. Kesehatan universal terutama kepada kaum fakir miskin. Jika kesehatan ini diberikan secara gratis kepada kaum fakir miskin dan tidak perlu iuran BPJS lagi, maka mereka akan memperoleh satu kesehatan raga yang dari situ mereka bisa dapat bekerja dan bisa mengejar ketertinggalan dengan masyarakat lain. Dan karena itu proyek utama adalah pendidikan dan kesehatan itu. Dua instrumen terpenting untuk tentu saja tapi itu selalu juga dikampanyekan oleh calon-calon pemimpin, calon-calon wakil rakyat, itu dikampanyekan yang seperti itu. Tapi pada akhirnya kan sekarang kita mencoba mengevaluasi, salahnya apa sih? Jangan-jangan memang orang mau memilih calon wakil rakyat itu sebenarnya, saya melihat ada agak bedanya nih Gus. Cara masyarakat mau memilih calon wakil rakyat, memilih wakil rakyat dan memilih pemimpin di di eksekutif gitu ya. Ini agak beda nih. Kalau eksekutif mungkin ada sedikit idealisme lah ya di dalam kepala rasionalnya gitu. Tapi dalam milih wakil rakyat yang bisa memperjuangkan hak-haknya kadang-kadang itu tipis sekali tuh, sehingga yang disebut tadi demokrasi langsungnya itu jadi agak nggak bisa mewujudkan kualitas wakil rakyat, kualitas pemimpin. Begitu Gus? Memang banyak faktor. Intinya yang pertama kita sudah memilih demokrasi. Itu cara atau sistem yang terbaik dari yang baik. Jelek dari yang terjelek. Kan kira-kira itu. Sistem yang jelek dari yang terjelek. Demokrasi itu adalah pilihan kita. Nah, pertanyaannya kan sebetulnya di sini. Kita harus berangkat dari sini dulu. Meskipun saya dulu terlibat di parlemen ya, yang demokrasi secara langsung seperti ini, tapi dalam perjalanan kan boleh kita mengevaluasi setiap kebijakan atau setiap sistem. Karena itu muncul karena kan tantangannya juga banyak. Evaluasi dari kelompok-kelompok yang kritis kan juga banyak, ya kan? Ini kan semua menjadi masukan. Nah, itu tadi. Apakah demokrasi langsung seperti ini memang sesuai dengan sila yang keempat? Kan itu ya. Ini sebetulnya. Adapun untuk mencapai tujuan itu langsung atau tidak langsung, dipimpin atau langsung, ya, itu tujuan nasional itu sudah jelas. Jadi pemerintah itu setelah dibentuk, disusun, menyusun diri, itu terus membuat program seperti apa, itu sebetulnya arahnya itu sudah jelas. Itu tanpa GBHN pun nggak ada masalah, karena udah jelas tujuan nasional itu. Ya, di konstitusi kan. Ya itu tadi, melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan, mencerdaskan, itu gitu. Itu tinggal menguraikan. Nah, untuk ke arah situ, siapapun yang terpilih, sebetulnya kan bagaimana strateginya supaya tujuan nasional itu lebih cepat. Salah satu efek yang buruk dari langsung ini adalah ketika dia pemilihan langsung itu bermodalkan banyak. Untuk menjadi bupati ada yang 100 miliar, ya kan? 50 miliar, ada 200 miliar, dari gubernur ada sekian, ada yang 1 triliun mungkin begitu kan? Itu kemudian mahar, itu kemudian bagaimana cara mengembalikan? Secara ini kan pasti harus mengembalikan. Balas budi. Nah, dari mana uang dan segala macam. Nah, ketika dia jadi, maka bikin programnya itu sering tidak langsung bersentuhan dan kepentingan langsung rakyat ini. Yang melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan, muter-muter kemana-mana supaya bisa dapat uang dari situ untuk mengembalikan uang yang dikeluarkan ya pada saat pemilihan langsung ini. Pada saat dia menjalankan demokrasi langsung. Dan itu berputar-putar dari setiap masa ke masa dan waktu ke waktu. Ini yang perlu dievaluasi gitu loh. Yang perlu dievaluasi. Kita lanjutkan lagi karena ada pertanyaan. Kalau tidak demokrasi yang langsung itu kan sebelumnya pernah ada demokrasi yang perwakilan, ya kan? Ceritanya Gus. Apakah itu juga tidak menjamin yang dikhawatirkan dan terjadi sekarang ini Gus Coy? Nanti kita lanjutkan ya Pak Sukidi. Kita akan libatkan juga teman-teman dari mahasiswa nanti juga ingin memberikan pendapat. Tetaplah di Visi Negarawan.
Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.